Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa percaya kasih dan penyertaan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Dan di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang berjudul Pujian yang Sejati. Nah, firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi karena podcast ini berangkat dari keresahan hati dan persoalan dalam hidup kita ya. Sejujurnya ini berangkat dari keresahan hati saya pribadi ya, karena beberapa waktu kemarin saya ada melihat di YouTube tepatnya ya, ada seorang founder dari sebuah gereja yang marah-marah gitu ya kepada orang-orang di dalam gerejanya sendiri ya. Katakanlah kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja di bawah aliran denominasi mereka. Jadi pastor ini atau pendeta ini marah karena pengerja-pengerjanya mungkin atau pendeta yang bernaung di bawah gerejanya tidak membawakan puji-pujian rohani yang sesuai dengan nafas dari aliran gereja mereka, sesuai dengan ADART dari gereja mereka juga, dari denominasi mereka. Dan saya pikir ya sah-sah saja ya, karena dia tidak istilahnya memarahi pendeta-pendeta di luar denominasinya, tetapi ia memberitahu itu hanya kepada orang-orang yang di bawah binaannya, di bawah denominasinya tentunya. Saya pribadi juga tidak ingin berkomentar apa-apa sih sebenarnya ya, walaupun sekali lagi ini pun menjadi keresahan hati saya pribadi, makanya saya sampaikan lewat podcast Mutiara hari ini kali ini ya, saudara-saudara ya. Jadi apakah itu pujian yang sejati? Apakah benar di dalam sebuah pujian itu ada roh yang bekerja ya? Sehingga sama seperti yang founder ini katakan bahwa puji-pujian yang ada di gereja kita itu tidak boleh sembarangan. Makanya puji-pujiannya hanya boleh dari ciptaan foundernya atau dari yang senafas dengan apa yang foundernya rasakan, seperti itulah. Nah, kalau saya pribadi sih memandang ya, kalau saya pribadi ya, saya tidak katakan saya kontra dengan founder atau pastor atau pendeta ini. Tapi saya pribadi menganggap bahwa semua pujian yang diciptakan ya, itu semua selama memuliakan Tuhan, selama itu sesuai dengan isi kebenaran firman Tuhan dan ditujukan memang untuk memasyurkan nama Tuhan, dan di dalamnya itu ada kesaksian yang mengagungkan Tuhan, yang menceritakan pertolongan Tuhan, entah itu banyak kata akunya atau banyak kata Tuhannya atau mu-nya dan sebagainya. Buat saya sih selama pujian itu memang dipakai untuk memuliakan Tuhan, semuanya baik menurut saya ya. Karena sangat tidak fair ya kalau misalnya kita memandang bahwa pujian yang mengandung kebenaran itu hanya yang diciptakan oleh pastor yang punya sekolah teologi ya, sampai S3 doktor atau magister saja. Karena juga tidak fair ketika pujian yang dianggap bagus itu hanya yang diciptakan oleh mereka-mereka yang reputasi rohaninya baik-baik saja ya. Katakanlah begini, ada beberapa pastor-pastor besar di kota kami ya, pendeta-pendeta besar ya, pendeta senior, yang akhirnya
eh, berurusan dengan hukum karena mereka melecehkan anak didiknya, anak rohaninya, jemaatnya. Nah, sangat tidak fair ya kalau saya akhirnya menyerang khotbah-khotbah yang pernah ia sampaikan. Karena menurut saya ketika orang berkhotbah mereka di bawah pengurapan Roh Kudus dan mereka akan menyampaikan kebenaran. Itu tentunya akan berbeda dengan istilahnya tuh tabiat atau cara hidup mereka yang memang masih hidup dalam dosa. Karena saya percaya ya, antara keinginan roh dan keinginan daging itu tentu bertolak belakang, dan saya tidak akan ngejudge seseorang khotbahnya ini tentunya akan penuh kedagingan oleh karena dia kedapatan jatuh di dalam dosa seperti itu. Sehingga kalau ada pencipta lagu rohani yang mungkin bukanlah seorang full timer, bukan pendeta, tidak lantas bahwa pujian yang dia bikin itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ketika orang membuat sebuah pujian rohani, kebanyakan itu lahir dari hati mereka yang terdalam ya, sebuah karya yang betul-betul mereka tujukan untuk Tuhan. Nah, kalau kita bicara soal lagu-lagu komersil, nah lagu-lagu komersil ya, terutama kemarin sempat mencuat ya, ketika persoalan di masa pandemi itu kan ada ibadah online. Nah, terus banyak puji-pujian yang dibawakan di dalam ibadah online yang live di YouTube atau di aplikasi live streaming lainnya ya. Sampai akhirnya ada pencipta-pencipta lagu ya, katakanlah hamba-hamba Tuhan yang menelurkan begitu banyak lagu-lagu rohani. Kemudian ada beberapa yang pengen memperjuangkan istilahnya itu royaltinya, bahwa karena pujiannya dibawa oleh gereja-gereja ini, maka gereja-gereja ini mesti bayar ke pencipta lagu ini. Nah, kalau kita bicara profesionalisme sih ya oke lah, seperti itu memang ya. Seorang pencipta lagu itu berhak atas royalti terhadap lagu-lagu yang dibawakan. Tapi buat saya selama itu untuk ibadah, seharusnya pendeta atau hamba-hamba Tuhan pencipta lagu ya janganlah sampai meminta royalti. Kecuali kalau pujian itu memang istilahnya memang dipublikasikan dengan tujuan komersil. Katakanlah tujuan komersil itu seperti ini. Ada label ya yang pengen memproduksi lagu-lagu ciptaan kita seperti itu. Kita berhak dengan royaltinya. Atau misalnya lagu kita itu mau dibawakan dengan YouTube dengan tujuan monetisasi ya. Dan ini memang untuk di cover itu berhak kita yang mengcover itu meminta izin itu berhak, boleh ya seperti itu kepada pencipta lagunya. Nah, tapi kalau dipakai oleh jemaat beribadah, bergereja, memuliakan nama Tuhan, saya pikir ya janganlah sampai ada orang yang menuntut royalti terhadap puji-pujian rohani yang ia ciptakan. Karena gini, kita ini diberikan kasih anugerah cuma-cuma. Dan ketika puji-pujian yang kita ciptakan itu bisa dipakai orang lain, bisa dilantunkan, dinyanyikan oleh orang-orang lain sehingga mereka bisa memuji, memuliakan Tuhan, saya pikir itu sudah, istilahnya tuh nilai yang tidak ternilai lah. Karya kita yang tidak ternilai, biar surga yang menilai semua itu. Karena bagi saya ketika kita menuntut royalti untuk hal itu, saya takutnya saudara akan mendapatkan upah di bumi ini, dan di hadapan Tuhan saudara nggak akan mendapatkan upah. Bukankah seperti itu ya? Ada ungkapan-ungkapan Yesus, kalau kamu berdoa jangan berdoa di pinggir jalan seperti itu supaya dilihat orang, karena sesungguhnya kamu sudah mendapat upahmu. Nah, seperti itu maksud saya. Kalau pencipta-pencipta lagu menuntut royalti dengan orang-orang yang memuji Tuhan, dengan gereja-gereja yang memuliakan nama Tuhan, bagi saya itu saudara akan dapat upahnya dari royalti itu, tapi saudara kehilangan upah saudara di sorga sana. Nah, sekarang saudaraku ya, kita akan maju sedikit ya. Kenapa nas firman Tuhan hari ini berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Dan saudara pernah mendengarkan nas firman Tuhan ini dikutip oleh Yesus juga ya. Dari Yesaya 29 ayat 13 tadi, Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang ke pasal
Matius pasal 15 ya, ayat 8 dan 9, di mana ia berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ya. Jadi saudaraku, di sini puji-pujian yang menyenangkan Tuhan itu bukan semata apa yang keluar dari bibir mulut kita, tetapi yang dari kehidupan kita. Ya. Semua orang bisa menyanyikan pujian yang sama, tetapi kesungguhan hatinya dan kesaksian hidupnya lah yang tampak di hadapan Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Contohnya, ada anak-anak Skewa, ketika mereka melihat Paulus mengusir setan dalam nama Yesus, mereka mau meniru juga, dan mereka mengucapkan hal yang sama, "Aku mengusir engkau demi nama Yesus," yang diberitakan oleh Paulus. Mereka menggunakan cara yang sama, tetapi setan malah menyerang hidup mereka. Karena apa? Karena nama Yesus itu cuma di mulut mereka, tidak di dalam hati dan kehidupan mereka. Demikian juga puji-pujian itu menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan, ketika itu juga teraplikasi dalam hidup kita. Ya. Saudara jangan bangga menyanyikan pujian bicara soal mengasihi Tuhan. Tapi ternyata dalam kehidupan saudara belum menunjukkan kasih. Saudara bahkan menyimpan kepahitan, kebencian. Saudara tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain yang menyakiti saudara. Nah, di situ di hadapan Tuhan, puji-pujianmu itu akan menjadi munafik. Engkau berkata mengasihi Tuhan, tetapi orang yang kau lihat tidak engkau kasihi. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan itu harus selaras dengan hati dan kehidupan kita. Karena di dalam Yesaya, saya tidak keberatan untuk membaca nas firman Tuhan ini sekalipun panjang ya. Yesaya pasalnya yang pertama, Yesaya pasal 1, ayat yang ke 11 sampai seterusnya ya. Saya akan bacakan walaupun di ayatnya panjang saudara ya. "Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai." Loh, lucu ya, tidak kusukai kata Tuhan persembahan korban mereka. Padahal itu diperintahkannya di dalam Taurat tentang korban-korban persembahan, korban bakaran dan sebagainya. Kenapa Tuhan tidak menyukai? Ayat 12, "Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku." Tuhan ditunjukkan di sini nas firman Tuhan dari Nabi Yesaya ini, Tuhan marah. Siapa yang nyuruh kamu datang beribadah? Kenapa Tuhan sampai ngomong seperti itu? Ayat 13, "Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Perhatikan saudaraku sini ya. Pujian kita akan menjadi kejijikan. Persembahan kita di hadapan Tuhan itu akan menjadi kejijikan. Ya, bahkan Tuhan muak dengan pertemuan-pertemuan rutin kita ya, seperti ibadah minggu, ibadah komsel, persekutuan apapun, Tuhan muak melihat itu. Bayangkan, kenapa? Ayat 14, "Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya." Itu ibadah tetap ya, ibadah rutin kita. "Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya." Ayat 15, "Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh darah." Ini ada penjelasannya ya. Jadi doa itu salah di hadapan Tuhan. Kalau kamu berdoa, bahkan kamu mengangkat tangan, menadahkan tangan, Tuhan tidak mau dengar doa kita. Ada alasannya ternyata. Tanganmu penuh dengan darah. Nah, biasanya tangan penuh darah itu menggambarkan orang yang jahat terhadap sesamanya. Ya, bisa menggambarkan tentang pembunuhan, tapi bisa juga menggambarkan tentang penindasan yang kita perbuat terhadap orang lain, ketidakadilan yang kita lakukan terhadap sesama kita, dan kejahatan-kejahatan yang kita perbuat. Itu makna dari tangan penuh darah, artinya penuh dengan dosa perbuatan kita. Ayat 16, "Basuhlah
Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini adalah kunci atau hakikat daripada ibadah yang sejati atau pujian yang sejati sesuai dengan judul podcast kita kali ini. Pujian yang sejati bukan hanya apa yang keluar dari mulut kita yang kita naikkan. Bahkan sekalipun kita mencucurkan air mata oleh karena kita terbawa alunan musik yang begitu mellow. Bukan seperti itu. Pujian sejati sekali lagi harus selaras antara hati dan kehidupan kita. Jadi kesaksian hidup kita itu yang dinilai oleh Tuhan di dalam pandangan mata Tuhan. Jadi perhatikan di sini saudaraku. Sekalipun engkau memuji dengan suara yang merdu, bahkan dengan gaya yang begitu melankolis seperti itu di hadapan Tuhan, engkau tunjukkan kesungguhanmu dalam ibadah di gereja dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hidup kita. Kalau engkau menyanyi pujian itu, engkau masih hidup dalam dosa. Kalau engkau menyanyikan pujian itu, engkau masih menindas hak orang-orang kecil. Kalau engkau menyanyikan pujian itu, gaji karyawanmu engkau tahan. Kalau engkau menyanyikan pujian itu, engkau semena-mena dengan bawahanmu, dengan karyawanmu. Maka pujianmu itu tidak akan pernah menyukakan Tuhan. Sekali lagi saudaraku ya, sekalipun pujianmu diciptakan oleh founder sekalipun, kalau engkau tidak punya hati yang seperti yang diajarkan dalam kitab Yesaya ini, sekalipun pujian saudara nyanyikan itu sealkitabiah sekalipun, serohani sebenar apapun itu, tetapi kalau hati dan kehidupan saudara tidak benar, maka pujian saudara tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memaknai pujian yang sejati itu adalah hati yang selaras dengan perbuatan dan kesaksian hidup kita hari demi hari. Ingatlah Roma 12 ayat 1 dan 2 itu berkata bahwa persembahan yang sejati di hadapan Tuhan itu ialah ketika kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Ya, makna dari mempersembahkan tubuh itu artinya kita menjadikan firman, pengenalan kita akan Tuhan itu mendarah daging dalam hidup kita dan menjadi ibadah yang kelihatan oleh orang. Ibadah yang aplikatif. Kita nggak cuma dengar firman untuk memperkaya wawasan kita, untuk kita berdebat, untuk kita membuat status-status rohani saja di sosmed dan lain sebagainya. Kita memaknai kebenaran firman Tuhan dan pengajaran itu supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya, di dalam hidup rumah tangga dulu, dalam hidup pribadi dulu, bagaimana kita mengekang daging kita, bagaimana kita menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus hidup dalam kekudusan dan kebenaran yang sejati. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sekali lagi, pujian yang sejati adalah ibadah saudara yang sejati, yakni selaras antara apa yang keluar dari mulut saudara dengan apa yang ada dalam hati dan dalam kesaksian hidup saudara hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja sama-sama kami dengarkan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami dalam hidup kami, agar kami sungguh-sungguh menyelaraskan mulut, hati, dan kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya pujian yang sejati yang menyenangkan Tuhan ialah ketika kami juga hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup benar oleh karena kami ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kami memperhambakan diri kami oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Di mana kami menghargai karya salib-Mu dengan kami berlaku kudus, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan sekalipun mungkin itu berat, sulit, dan kami mungkin saja jatuh bangun di dalam mengiring Engkau Tuhan. Tetapi paling tidak kami masih punya komitmen untuk mengikuti Engkau dengan sungguh. Terima kasih Bapa, Engkau yang menilai dan Engkau yang menguji hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk kami boleh memahami dan memaknai kebenaran firman yang baru saja kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.